Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Effendi dan di video kali ini saya akan kembali mereview materi pengauditan bab 4 mengenai audit laporan keuangan dan laporan audit. Langsung saja kita ke review materinya. Oke, yang pertama ada satu pertanyaan nih mengenai apa saja alasan perlunya dilaksanakan audit atas laporan keuangan. Nah, jawabannya terdapat 4 alasan. Yang pertama adalah mengenai perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara pihak manajemen yang merupakan pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan pihak pemakai laporan keuangan. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, seluruh pihak pemakai laporan keuangan menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang pastinya relevan digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, kewajiban perusahaan baik yang akan go public maupun yang sudah go public harus memberikan dan mempublish laporan keuangannya. Nah, yang ketiga adalah kompleksitas. Nah, seiring perkembangan dunia bisnis, ini membuat penyajian laporan keuangan semakin kompleks ya, sehingga mengakibatkan semakin tinggi resiko kesalahan interpretasi dalam penyajiannya. Dan yang terakhir adalah keterbatasan akses. Jadi, para pemakai laporan keuangan memiliki keterbatasan untuk memperoleh informasi secara langsung dari perusahaan. Nah, arti dari secara langsung di sini maksudnya para pemakai laporan keuangan itu tidak bisa mengecek kegiatan operasional secara langsung gitu, yang dilakukan oleh perusahaan sehari-harinya. Jadi, perusahaan hanya memberikan laporan keuangan yang telah diaudit agar para pemakai laporan keuangan itu yakin atas kondisi perusahaan saat itu. Next, kita masuk ke manfaat ekonomis audit. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Lanjut ke manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang pertama adalah preventive control. Dengan adanya audit bisa mencegah kecurangan karena tenaga kerja akan lebih berhati-hati. Yang kedua, detective control. Dengan adanya audit diharapkan bisa mendeteksi adanya salah saji yang ada di dalam laporan keuangan baik karena kesalahan maupun karena adanya kecurangan. Dan yang ketiga adalah reporting control. Nah, setiap temuan yang ditemukan oleh auditor, maka temuan itu harus dilaporkan pada pihak manajemen perusahaan. Lanjut, kita ke pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Nah, jadi sangat mudah untuk dibedakan ya tanggung jawabnya. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan bertanggung jawab atas isi laporan keuangan tersebut, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan atau disajikan oleh manajemen. Gimana teman-teman, masih semangat menyimak review materi kali ini? Sekarang kita ke bagian laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, pendapat auditor disajikan dalam bentuk laporan tertulis, biasanya berupa laporan audit bentuk baku. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan laporan audit bentuk baku? Jadi, laporan audit bentuk baku merupakan suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun unsur-unsur laporan audit, nama kantor akuntan publik, judul, nomor laporan, pihak yang dituju, paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat, nama dan tanda tangan auditor, tanda tangan dari manajer kantor akuntan publik, nomor izin dan nomor register auditor, dan yang terakhir adalah tanggal laporan audit. Berikut akan saya berikan contoh laporan audit bentuk baku. Memang di contoh yang saya berikan tidak terlalu lengkap memuat unsur-unsur yang sebelumnya saya sebutkan, tapi kali ini kita akan memfokuskan ke pengkajian setiap paragraf yang ada di contoh laporan audit bentuk baku ini. Jadi paragraf pertama itu berisi paragraf pengantar, paragraf kedua itu berisi paragraf lingkup, dan paragraf yang ketiga itu berisi paragraf pendapat.
Baik, dimulai dengan mengkaji paragraf pengantar. Pada paragraf pengantar ini terdapat 3 kalimat. Nah, kalimat pertama itu menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit. Nah, pada kalimat pertama ini, auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut, dan objek yang diaudit oleh auditor adalah laporan keuangan klien. Nah, laporan keuangan apa saja, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan arus kas. Dan untuk kalimat kedua dan ketiga itu menjelaskan mengenai tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Tanggung jawab manajemen itu adalah laporan keuangan, dan tanggung jawab auditor adalah memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah auditor lakukan. Selanjutnya yaitu paragraf yang kedua, paragraf lingkup. Nah, biasa berisi pernyataan auditor. Yang pertama, audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Dan yang kedua, pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, lalu kita kaji nih paragraf lingkup. Dimulai dari kalimat pertama. Di situ berisi auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar. Next, kita ke kalimat yang kedua, itu berisi 3 pernyataan auditor, yaitu audit dilaksanakan merupakan proses yang terencana. Kemudian audit ditujukan untuk memperoleh keyakinan memadai bukan absolut sehingga terdapat risiko di dalam audit. Dan yang ketiga, auditor menggunakan konsep materialitas. Masih di paragraf lingkup, sekarang kita ada di kalimat ketiga. Di sana auditor menyampaikan pesan bahwa pertama, dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. Yang kedua, pemahaman terhadap SPI merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Yang ketiga, luas pengujian dalam pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya. Dan yang keempat, auditor melakukan pemeriksaan atas bukti yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien, namun mencakup informasi penguat. Pada kalimat keempat, menjelaskan bahwa auditor menggunakan pertimbangan dalam menetapkan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Dan kalimat kelima, mengidentifikasi keterbatasan lain audit, yaitu bahwa pendapat yang dinyatakan oleh auditor hanya dilandasi oleh dasar yang memadai, dan memberikan pernyataan bahwa auditor telah membuat simpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah auditor laksanakan. Dan paragraf yang ketiga adalah paragraf pendapat. Nah, jadi di dalam paragraf tersebut auditor mengatakan bahwa pendapat auditor laporan keuangan yang diaudit itu disajikan secara wajar. Jadi paragraf pendapat ini merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang telah diaudit. Bicara tentang penyajian secara wajar, teman-teman di sini sudah pada tahu belum arti kata wajar dalam istilah auditing? Jadi, arti kata wajar dalam auditing adalah bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran, free from bias and dishonesty, dan lengkap informasinya atau full disclosure. Sekarang kita masuk ke poin terakhir pada review materi kali ini mengenai jenis-jenis pendapat auditor. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, pendapat ini akan diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit, tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan PABU dalam penyusunan laporan keuangan, konsisten dalam penerapan PABU, dan pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Jenis yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Nah, pendapat ini diberikan jika laporan keuangan tetap disajikan secara wajar, baik posisi keuangan dan hasil usaha klien, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan bahasa penjelasan. Yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, pendapat ini diberikan oleh auditor jika lingkup auditor dibatasi oleh klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan PABU dan PABU tidak diterapkan secara konsisten.
Jenis yang keempat adalah pendapat tidak wajar. Nah, pendapat ini diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan PABU sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Dan yang terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat, antara lain pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit dan auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Demikian review materi bab 4 dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih yang telah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.